Penjahat ini sangat kurang ajar. Di depan semua orang, dia melepaskan kunci tangan, dan juga minta uang dari semua jaksa. Kenapa dia bisa begitu kurang ajar? Beberapa hari sebelumnya, dia hanya seorang programmer biasa. Saat dia meretas komputer orang lain, dia melihat sebuah nickname Cicada 3301. Dia pun sangat penasaran. Setelah dia memeriksanya, ini permainan puzzle yang dirancang untuk merekrut para jenius. Setelah dia melihat pertanyaan, ini terlalu gampang. 2 menit saja, dia pun berhasil menjawab pertanyaan. Namun saat itu, komputer tiba-tiba hang. Dia pun sangat marah karena dikerjain. Tanpa sengaja dia menjatuhkan botol minum, komputer pun rusak. Saat dia akan keluar rumah, dia ditangkap oleh beberapa orang, lalu dibawa ke mobil. Mereka mengaku dari Badan Keamanan Nasional, dan mereka mencuriga nickname Cicada 3301 itu bisa mengacau keamanan publik, dikarenakan Connor yang bisa memecahkan pertanyaan itu. Mereka ingin dia membantu mereka mencari organisasi dari situs itu. Connor pun setuju. Dia pun pergi ke perpustakaan. Saat itu dia melihat Gwen juga lagi menyelesaikan permainan Cicada 3301. Mereka pun bekerja sama. Dengan sangat cepat mereka menjawab pertanyaan sebelumnya, dan mendapatkan sejumlah kata-kata dan angka. Kata-kata itu berasal dari sebuah buku, dan angka-angka itu adalah halaman di buku. Dari angka itu mereka berhasil menemukan sebuah alamat situs web. Setelah masuk ke situs, mereka mendapatkan angka lain. Angka itu menunjuk sebuah lokasi. Mereka pun pergi ke lokasi itu. Mereka menemukan logo Cicada dan barcode. Gwen mencoba scan barcode, tapi gagal. Setelah melihat di atas ada cermin, Gwen mencoba scan barcode dari cermin, dan berhasil mendapatkan satu foto. Lalu mereka pun pergi mencari teman baik Connor, seorang profesor seni rupa. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang foto kuno. Setelah dia meneliti foto tersebut, mereka menemukan alamat situs di foto itu. Setelah mereka masuk, mereka mendapatkan angka lagi. Connor dengan cepat menyusun angka-angka tersebut, dan menemukan alamat situs baru. Setelah itu mereka mendapatkan foto lain. Sesuai ingatan Gwen, foto ini berasal dari buku abad ke-16 dari bagian Caesar Departemen. Lalu mereka pun ke sebuah museum. Profesor menahan security, dan mereka berhasil menemukan foto itu. Namun saat mereka ingin pergi, mereka diculik dan dibawa ke hutan, dan dikubur hidup-hidup. Namun polisi berhasil menyelamatkan mereka. Gwen dan Profesor pun ketakutan, dan ingin keluar dari permainan. Akhirnya Connor memberikan foto itu ke polisi. Setelah mereka meneliti, halaman foto itu terbuat dari vermilion. Pada abad 16, hanya raja yang bisa pakai vermilion. Connor menemukan pidato raja saat itu adalah, untuk melihat cahaya, kamu harus menerangi kegelapan. Untuk memeriksa kata ini, Connor meretas sistem lagi. Kota pun tiba-tiba gelap. Terus dia pun keluar, dan menemukan sebagian kota yang masih terang. Sesuai dari kata-kata tadi. Di sini ada lampu yang berkedip. Connor menyadari bahwa ini adalah kode Morse. Dia menggunakan kode ini, dan mendapatkan sebuah undangan. Connor mengikuti undangan ini. Akhirnya menemui organisasi permainan ini. Pemimpinnya adalah Philip. Philip pun memberi salam atas keberhasilan Connor. Lalu dia bilang, selama ini mereka mencari orang jenius, dan ingin mengatur aturan di dunia ini, sehingga mereka bisa menguasai seluruh dunia. Connor hanya perlu melewati tantangan terakhir, agar bisa bergabung, dan bisa mendapatkan hadiah uang tunai. Kemudian Connor dibawa masuk ke ruangan tantangan terakhir. Dia pun terkejut, karena dia melihat Gwen yang diikat. Philip bilang Gwen adalah anggota polisi, sengaja ditugaskan untuk memata-matai Connor. Connor harus membunuh Gwen agar bisa lolos. Gwen pun tidak ingin mati. Dia mengaku ada informasi penting dari pihak kepolisian. Dia ingin bertransaksi. Philip pun ketawa dan mengeluarkan pistol. Siapa yang membunuh lawannya maka mereka akan hidup. Jika tidak maka semua akan mati. Saat itu, kedua orang mulai maju. Connor mengambil pistol dan menembak pengawal. Gwen pun ditembak oleh pengawal. Mendengar suara pistol, para anggota polisi pun bergerak masuk. Connor membantu Gwen yang terluka. Terakhir Gwen memberitahu Connor, anggota polisi berencana akan membunuhnya. Saat Connor berhasil memecahkan permainan itu, lalu dia pun memberikan USB ke Connor.
Di dalamnya ada bukti semua anggota polisi. Connor pun mengejar Philip. Namun Philip bukan bos dari organisasi itu. Dia hanya seorang pemeran dipergunakan. Connor pun sangat bingung. Saat anggota polisi hampir masuk, Connor segera mengupload data di USB dan mendapatkan kode otomatis. Akhirnya Connor ditangkap anggota polisi dan dibawa ke kejaksaan. Connor pun menghadapi dengan berani. Saat pengadilan hampir berakhir, ruang sidang dan anggota polisi tiba-tiba panik karena mereka menerima pesan singkat kejahatan mereka. Connor sambil membuka kunci dan meminta uang dari mereka, atau dia akan mengekspos kejahatan mereka. Para hakim pun ketakutan dan hanya bisa membebaskan Connor. Cerita pun berakhir.